Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini kita bertemu kembali. Saya di sini selaku moderator untuk kegiatan ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang materi kita dalam pelatihan ini. Mungkin besok akan dilanjutkan lagi, tapi hari ini nanti itu Bapak Iru akan menyampaikan materi tentang mungkin asesmen. Hari ini kita materi asesmen. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, terlebih dahulu kita nanti berdoa, di mana yang pimpin doa itu Ibu Yulita. Kepada Ibu, kami persilakan. Oke, baik. Selamat pagi. Doa ini akan saya pimpin sesuai agama dan kepercayaan saya secara Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dialah Bapa dalam surga, pada hari ini kami, kelompok 5, akan memulai presentasi kelompok kami. Kiranya tuntunlah kami dalam kegiatan hari ini, agar apa yang kami presentasikan dapat berjalan dengan baik. Diko kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yulita sudah pimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk tidak memperbanyak waktu atau memperbanyak kata, maka saya serahkan kepada pemateri yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di simulasi kali ini, materi yang nanti akan saya bawakan atau paparkan ini ada topiknya adalah asesmen. Mungkin untuk memulai paparan ini saya Baik, jadi asesmen ini adalah satu hal yang tidak bisa terlepas dari bagian proses kita untuk melaksanakan KBM di kelas, sehingga melalui asesmen ini mungkin kita bisa dibekali dengan pemahaman tentang asesmen untuk mungkin kita bisa terapkan asesmen ini di dalam kelas. Nah, dalam penerapan asesmen di dalam kelas yang sering kita laksanakan itu ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui bersama, yaitu yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Prinsip yang kedua itu asesmen perlu dirancang dan dilakukan dengan tujuan. Artinya bahwa asesmen ini perancangannya itu ya berpatokan dari tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Prinsip yang ketiga itu asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua. Nah, ini mungkin artinya bahwa asesmen yang kita lakukan ini sebagai sesuatu yang dapat mengukur ketercapaian kompetensi yang kita harapkan dari anak-anak, dan mungkin sebagai tindak lanjutnya untuk kita lakukan di pembelajaran yang berikutnya. Prinsip yang keempat itu asesmen sebaiknya meliputi berbagai tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan yang pembelajaran yang ditargetkan. Artinya bahwa asesmen ini kita tidak hanya melakukan hanya satu bentuk saja, tetapi bisa divariasikan dengan berbagai bentuk. Kemudian yang terakhir, prinsip yang terakhir itu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Nah, ini prinsip ini kaitannya biasanya dengan laporan hasil belajar siswa barangkali. Kemudian kita akan lanjut lagi.
di dalam melaksanakan asesmen itu sering kita lakukan 3 bentuk asesmen. Asesmen yang pertama itu adalah diagnostik. Nah, asesmen ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen yang kedua itu adalah asesmen formatif. Asesmen formatif ini sering dilakukan selama proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir asesmen sumatif, yaitu penilaian yang biasa dilakukan di akhir dari proses pembelajaran. Nah, 3 bentuk asesmen ini memang tidak bisa terlepas dari proses kegiatan belajar mengajar kita di dalam kelas. Baik, yang berikut asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini dia terbagi atas 2, yaitu non-kognitif dan kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif itu tujuannya mungkin kita mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Artinya melalui asesmen ini kita bisa mengetahui apakah anak ini siap untuk belajar atau tidak. Kemudian perkembangan emosinya, dia siap untuk belajar, untuk mengikuti pembelajaran atau tidak. Yang kedua, tujuan yang kedua dari asesmen non-kognitif ini yaitu mengetahui aktivitas siswa selama belajar di rumah. Nah, ini dengan kondisi kita yang pandemi sekarang ini memang asesmen diagnostik ini sangat sangat penting untuk mengukur aktivitas siswa di rumah, karena ini mereka belajarnya jarak jauh ini. Kemudian mengetahui kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Nah, ini juga sangat penting untuk mengetahui apakah pembelajaran jarak jauh yang sekarang kita lakukan ini bisa berjalan atau tidak. Itu tergantung dari kondisi keluarga dalam hal mungkin fasilitas sarana prasarana pendukungnya. Yang terakhir adalah mengetahui gaya belajar, karakter serta minat siswa. Ini juga bagian dari asesmen diagnosis non kognitif yang memang harus kita tahu bersama. Kemudian asesmen diagnostik kognitif ini bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang berikut menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan rata-rata siswa. Kemudian yang terakhir memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan bagi siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, ini tujuan dari asesmen diagnostik kognitif. Baik, yang berikut asesmen formatif dan sumatif itu dia terbagi lagi menjadi 2. Dalam bentuk tidak tertulis dan dalam bentuk tertulis. Nah, dalam bentuk tertulis ini kita bisa lihat bagian-bagian meliputi diskusi kelas, kemudian presentase, kemudian tes lisan, drama, dan produk. Artinya bagian-bagian ini memang sering kita lakukan di dalam proses KBM. Kemudian asesmen dalam bentuk tertulis itu meliputi tes tertulis, kemudian esai, jurnal, refleksi, dan poster. Nah, itu mungkin hal-hal yang meliputi bentuk asesmen formatif dan sumatif yang secara tidak tertulis dan tertulis. Nah, dalam menjalankan proses penilaian ini ada beberapa hal yang mungkin kita perlu hindari. Yang pertama itu berfokus pada asesmen sumatif. Nah, melalui kurikulum yang sekolah penggerak yang sekarang ini memang diharapkan asesmen formatif itu lebih dominan dibanding dengan asesmen sumatif, karena mungkin selama ini ya kita mungkin lebih cenderungnya ke asesmen sumatif. Apalagi dengan pembelajaran jarak jauh ini, mungkin kita sebagai guru itu memang berfokusnya hanya ke penilaian akhirnya saja, tapi proses penilaian selama berjalannya itu memang kita sering abaikan dalam pembelajaran yang bersifatnya jarak jauh ini. Kemudian instrumen asesmen tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini masalah karena kalau misalnya asesmen yang kita buat itu tidak sesuai dengan tujuan, bagaimana cara kita untuk mengukurnya? Kemudian melaksanakan asesmen hanya sebagai alat untuk mendapatkan nilai akhir. Nah, ini saya berpikir ini hal juga yang mungkin tanpa sadar kita sering lakukan itu. Artinya kita cenderung untuk melihat nilai akhir dibanding dengan penguasaan materi dan keterampilan yang dimiliki. Kemudian yang terakhir, hal yang perlu dihindari itu adalah menggunakan hanya satu teknik penilaian. Nah, ini juga saya pikir masalah juga karena kita
mengukur pemahaman dan keterampilan siswa itu terbatas karena memang kita menggunakan hanya satu teknik. Sedangkan ada banyak teknik yang mungkin bisa kita lakukan yang tadi sudah disampaikan di slide-slide yang sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, mungkin sebentar kita akan diskusikan dan kesempatan ini saya kembalikan ke Pak Tasmar sebagai moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Yerum sebagai pemateri terkait dengan asesmen. Jadi tadi sudah terlihat sangat gamblang apa itu asesmen, habis itu asesmen itu apa-apa saja. Jadi yang mungkin yang saya tangkap dari apa yang dibawakan oleh Pak Yerum tadi bahwa asesmen itu salah satunya fungsinya untuk bagaimana kita bisa mengetahui capaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk lebih lebih terarahnya lagi materi ini, mungkin ada teman-teman yang Bapak Ibu yang mungkin belum paham atau ada hal yang ditanggapi atau hal yang mau ditanyakan, mungkin saya persilakan kepada ibu-ibu yang mau bertanya atau menanggapi atau memberi saran atau apa ya begitu, atau menambahkan materi yang disampaikan tadi. Saya persilakan ibu-ibu, Bapak Ibu. Tidak ada? Ibu Yulita mungkin atau Ibu Siva? Baik, mungkin dari saya sendiri hanya ini mungkin sedikit bukan bertanya sih, tapi mungkin menyampaikan mungkin hanya sekedar apa ya, mengulang apa yang disampaikan oleh teman dari Pak Yerum tadi, bahwa memang betul di dalam kita melakukan proses pembelajaran di dalam ruangan kepada peserta didik, maka asesmen itu penting karena ini adalah indikator kita untuk bagaimana bisa mengetahui tentang keberadaan anak itu, mulai dari asesmen diagnostik sampai pada asesmen-asesmen yang lainnya, misalnya formatif, sumatif. Tetapi pada dasarnya bahwa semuanya itu fokusnya adalah ke peserta didik. Peserta didik melakukan, setelah itu peserta didik yang dinilai, bahkan peserta didik sendiri bisa menilai teman sejawatnya, bisa menilai dirinya sendiri. Mungkin nanti ada instrumen-instrumen yang akan diberikan oleh guru mata pelajaran terkait dengan penilaian-penilaian itu. Nah, dan ini akan menjadi bahan pertimbangan baik itu guru maupun sekolah untuk bagaimana nantinya tatkala asesmen itu tidak sesuai dengan misalnya harapan, ya apa yang harus diperbaiki terhadap anak-anak itu, baik itu anak yang kategori sebagai level atas, menengah ataupun di bawah, dan memberikan perlakuan-perlakuan tertentu dilihat daripada hasil penilaian atau asesmen terkait dengan capaian pembelajaran. Mungkin itu yang tadi saya tangkap dari materi. Ada yang lain lagi? Mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan? Bagaimana ibu-ibu? Dan tegang ibu-ibu, santai aja. Baik, mungkin kalau memang tidak ada ini, mungkin saya sedikit mungkin sekedar menambahkan saja bahwa asesmen dalam proses pembelajaran kita ini memang kadang itu asesmen diagnostik itu memang kadang kita jarang lakukan. Kita lebih cenderungnya ke asesmen formatif dan asesmen sumatif. Padahal menurut saya itu asesmen diagnostik itu memang sangat penting, apalagi kalau misalnya pembelajaran yang sekarang yang kita lakukan ini karena masa pandemi, kita lakukan dengan jarak jauh, maka mungkin asesmen diagnostik ini sangat penting sebagai sekedar pengetahuan awal bagi kita guru untuk mengetahui kesiapan si anak ini, karena anak-anak kita ini kan belajar dari rumah, dari jarak jauh. Jadi mungkin dari asesmen diagnostik ini sangat-sangat berperan penting sekali untuk proses kelanjutan pembelajaran kita di
di kelas atau nanti di platform media pembelajaran secara online. Mungkin asesmen Desnoti ini sangat perlu sekali, karena tanpa itu kita tidak bisa menganggap bahwa anak-anak ini mereka siap untuk mengikuti pembelajaran secara umum begitu. Karena posisi sekarang belajar dari rumah ini, saya pikir ini satu kendala besar buat kita sebagai guru ini untuk mengukur pemahaman. Itu mungkin sekedar penambahan saya saja. Saya kembalikan lagi ke Pak Tasmar. Tadi kita sudah sampaikan, luar biasa sekali apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Yerum sebagai pemateri kita terkait dengan asesmen ini. Artinya semoga nantinya pada saat actionnya kita di lapangan itu memang betul-betul kita perhatikan apa yang kita rencanakan, karena asesmen kan kita rancang dulu baru nanti kita terapkan. Jadi itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Ada lagi tambahan dari teman-teman, Bapak Ibu, Ibu, Bapak-bapak, silakan. Nah, ada lagi? Kalau tidak ada berarti saya berpikirnya bahwa materi ini sudah sangat jelas. Begitu pula nanti mungkin ada diskusi lain lagi di lain kesempatan untuk bagaimana bisa menambah wawasan kita terkait dengan bagaimana cara menyusun asesmen, bagaimana cara menerapkan asesmen, itu nanti akan kita ada pembahasan di kegiatan berikutnya. Baik, Bapak Ibu yang hebat. Jadi itu saja mungkin yang sudah dipaparkan dan sudah jelas. Mungkin kegiatan kita hari ini mungkin bisa dicukupkan sampai di sini karena sudah semuanya jelas. Dan untuk mengakhiri kegiatan seperti biasanya ya, kita berdoa sebelum kita keluar dari room ini. Kita berdoa, semoga nanti doa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dina memberikan kita semoga Tuhan Yang Maha Esa itu bisa memberikan kita kekuatan untuk bisa menjalankan aktivitas. Saya persilakan kepada Ibu Yulita untuk pimpin doa kita sebelum kita selesai kegiatan itu. Kepada Ibu kami persilakan. Baik Bapak Ibu, marilah kita akhiri rangkaian kegiatan kita hari ini dengan doa. Kembali lagi, doa ini saya pandu secara Katolik. Marilah kita berdoa. Ya, terima kasih Ibu Yulita sudah pimpin doa untuk kita semuanya. Semoga kita bisa menjalankan segala aktivitas kita untuk anak-anak didik yang sudah menunggu kita selama ini. Saya akhiri kegiatan kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.